Oke, selamat siang para peserta seminar online kali ini. Selamat siang, selamat sejahtera semua, salam sejahtera semua buat semua peserta. Semoga pada siang ini selalu dilindungi, selalu diberkahi semua langkah-langkahnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, seminar online kali ini bersama saya, Anam. Hari ini saya akan membahas 6 strategi trading yang profitable. Jadi semua indikator atau semua cara trading itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi semua indikator yang ada di MetaTrader itu adalah baik, bagus. Cuma dari pemakainya atau ketika kita melakukan ketika kita memakai indikator tersebut, diharapkan kita harus memahami apa maksud atau apa yang menjadi titik-titik atau garis-garis di mana dia sinyal sudah indikasi dia sudah berbalik arah atau indikasi dia bisa terjadi rally seperti itu, teman. Oke, saya akan bahas untuk seminar kali ini. Jadi 6 langkah membuat strategi trading profitable. Jadi strategi profitable itu strategi di mana kapan kita akan melakukan open posisi, kapan kita harus menunggu, kapan kita harus cut posisi atau harus kita switch posisi. Jadi di situ semuanya sudah diatur, kita sudah punya cara dari awal. Jadi cara tersebutlah yang nanti akan menjadi pedoman kita untuk transaksi. Oke, kita mulai untuk bahas pertama adalah the secret to trading success is finding strategies that match your personality. Jadi rahasia sebuah trading itu menemukan strategi yang sama dengan personality atau gaya trading kita. Dan kemudian kita following a repeatable process that help your master that strategy. Jadi kemudian kita akan mengikuti, akan kita ulangi lagi sampai proses itu menjadi sebuah strategi. Oke, jadi strategi ini salah satu cara di mana kita melakukan langkah bagaimana hari ini langkah kita untuk buy atau sell. Oke, selanjutnya satu ya. Untuk langkah pertama adalah tentukan time frame. Jadi time frame ini sangat menentukan bagaimana kapan kita harus menahan, kita harus cut, kita harus kapan kita harus nunggu harga gitu. Jadi apakah Anda adalah tipe day trader atau swing trader? Apakah Anda punya waktu untuk melihat chart setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan bahkan? Jadi misal kita ini pekerjaan kita menjaga toko nih, misal toko ya. Jadi kalau kita menjaga toko berarti kan kita bisa melihat setiap waktu atau setiap hari. Jadi kita setiap hari bisa melihat, memantau gitu. Jadi itu salah satu tipe apa menjadi tipenya, atau bahkan teman-teman yang mungkin seorang pebisnis atau sering di jalan, sering mobile. Jadi sering mobile berarti kita sarankan untuk setiap minggu. Jadi ketika kita mobile luar kota kan tidak mungkin kita harus memantau tiap hari. Jadi kita mau trading mingguan atau bulanan atau bahkan harian. Oke, jadi 4 tipe style trading, yaitu pertama adalah scalp trader, menahan posisi hanya beberapa menit atau bahkan detik. Jadi scalping trader ini salah satu
trading yang cepat. Jadi kita 1-2 poin selesai gitu. Yang kedua adalah day traders. Jadi menahan posisi sampai selama 1 hari. Jadi dalam 1 hari itu dia akan profit berapa atau akan loss ketika hari ini udah kena stop loss, ya sudah selesai. Berarti next selanjutnya besok hari kita akan trading lagi. Yang ketiga adalah swing trader. Jadi swing trader ini cenderung menahan posisi ya. Jadi untuk beberapa hari ke depan atau bahkan minggu dia menahan posisi. Jadi dia yakin ini harga akan turun atau akan naik, dia akan menahan sampai dalam 1 minggu itu. Kemudian yang keempat adalah position trader. Jadi menahan posisi sampai beberapa minggu, bulan, bahkan tahun. Jadi ini biasanya para pemain besar ya. Jadi para dana besar itu rata-rata position trading. Jadi dia menahan sampai beberapa minggu, bahkan bulan, bahkan sampai bisa tahun. Jadi dari tipe 4 tersebut, scalp trader, day trader, swing trader, atau position trader yang teman-teman yang minati, jadi yang sesuai dengan personality. Jadi kalau saya pribadi, saya suka swing trader. Jadi saya akan menahan posisi itu sampai beberapa hari atau minggu, karena lebih santai ya teman-teman. Jadi kalau kalian cocok dengan scalp trader, mau silahkan, nggak apa-apa. Jadi ini karena saya kebetulan hari ini yang berbicara, saya akan milih yang nomor 3, dan saya sampai hari ini suka yang nomor 3, yaitu swing trader, menahan posisi sampai beberapa hari atau bahkan minggu. Itu bisa kita lakukan. Jadi beberapa hari atau minggu. Jadi bisa hari ini selesai, bisa esok, atau dalam minggu ini dia harus selesai. Oke. Beberapa 4 style trading ini saya harapkan teman-teman bisa menyesuaikan gaya trading teman-teman. Jadi kalau kalian seorang mahasiswa nih ya, mahasiswa ketika kuliah, ya mungkin Anda bisa menahan posisi sampai selama 1 hari, atau mungkin besok lagi WFA nih, sering di rumah, boleh kita scalping trading. Jadi kita sesuaikan dengan gaya kehidupan lah, aktivitas kita sehari-hari lebih tepatnya. Jadi tidak mengganggu aktivitas utama, karena trading ini sebenarnya kan suatu aktivitas kegiatan yang waktunya kita bisa sesuaikan sesuai dengan jam senggang kita. Oke, selanjutnya adalah temukan indikator leading. Jadi leading itu dia lebih sensitif. Jadi leading itu pertama, jadi carilah indikator untuk menolong Anda mengidentifikasi tren terbaru dengan tujuan untuk mengidentifikasikan tren sedini mungkin. Jadi ini lebih tren yang lebih sensitif. Jadi ini akan berbalik. Ini akan trending. Jadi temukan indikator yang leading yang dia lebih sensitif. Jadi semisal ini. Saya akan gambarkan indikator leading sebuah XAU ya teman-teman. XAU atau emas. Oke, jadi harga emas ini saya akan lihat di time frame 1 jam. Jadi tentukan time frame-nya. Saya akan tentukan time frame 1 jam. Oke. Saya akan melihat high dan low kemarin. Oke. Saya akan melihat high dan low kemarin. Saya akan lihat di Fibonacci ya. Indikator, kemudian Fibonacci di sini. Oke. Saya akan tarik garis tertinggi dan terendah. Oke. Oke. Saya butuhkan adalah total dari pergerakan kemarin adalah 50%. Jadi ini indikator leadingnya atau indikator di mana kita bisa menentukan
dia akan berbalik arah adalah ketika harga 50% di antara high low kemarin. Jadi misal high low kemarin low-nya adalah di sekitar 1820 dan high-nya kemarin adalah di 1865. Artinya 50%-nya dari high low kemarin adalah di 1843. Oke, 1843. Jadi hari ini salah satu indikator leading atau sinyal di mana posisi tersebut jika 1843 hari ini mampu ditembus, berarti indikasinya dia akan berbalik atau akan turun. Tapi selama harga hari ini di atas 1843, artinya menurut saya harga masih kecenderungan masih kuat menahan ke atas. Sampai berapa ke atasnya, maka kita akan bisa melihat di Fibonacci. Jadi ada 161%, ada di berapa? Kemudian 100, kemudian di 210 ada berapa? 210%. Seperti itu teman-teman. Jadi tentukan indikator leading itu, jadi teman-teman bisa melihat kondisi dia ini sudah mulai berbalik arah. Salah satu indikator leading. Oke. Kemudian saya akan lanjut selanjutnya. Yang ketiga adalah temukan indikator lagging ya. Jadi carilah indikator yang dapat menolong Anda mengkonfirmasi tren tersebut dengan tujuan untuk memastikan tren sungguh-sungguh terjadi dan bukan kita sedang terjebak dalam tren yang palsu, tren palsu. Jadi indikator lagging ini lebih ke jangka menengahnya ya teman-teman. Misal ini seperti ini, saya akan memperlihatkan eh, akan memperlihatkan eh, akan memperlihatkan indikator Fibonacci. Jadi Fibonacci ini indikator laggingnya itu adalah di 0% atau di low-nya minggu, di low-nya hari kemarin. Itu adalah indikator di mana dia ini benar-benar sudah berbalik. Oke, jadi ada 50% di mana di situ masih abu-abu, areanya masih abu-abu. Jadi kalau kita bicara Fibo, jadi Fibonacci ketika dia break low kemarin, itu salah satu indikasi kuat bahwa dia sudah mulai berbalik arah. Jadi selama dia tidak bisa mampu menembus low-nya kemarin, itu masih indikasinya masih bisa naik. Atau hari ini, jika high kemarin 1865 tidak mampu ditembus, ditembus itu berapa ya Pak ya? Oke, ditembus masing-masing trader itu punya batas toleransi. Kalau saya batas toleransinya adalah maksimum 5. Jadi kalau high-nya kemarin 1865, jadi saya akan memberikan toleransi 1870, itu adalah sudah tidak bisa ditoleransi bahwa harga sudah akan terus mengalami rally ke atas. Atau di hari ini low-nya kemarin 1820, berarti artinya di 1815 itu sudah tidak bisa toleransi. Dia akan mengalami tren berbalik atau terjadi penurunan. Itu oke, kita sudah mempunyai indikator lagging dan leading dan lagging ya kawan. Jadi kita akan membahas selanjutnya adalah tentukan risk Anda. Jadi Anda trading, kalau Anda tidak menentukan risk, berarti Anda siap-siap akan masuk ke sebuah kekecewaan yang luar biasa. Jadi akan terjadi penyesalan. Jadi trading yang benar itu akan selalu memikirkan risk-nya dulu, teman. Jadi dia akan selalu berbicara resikonya dulu. Ketika dia sudah paham resikonya, apa yang harus dia lakukan, itulah yang menjadi sebuah strategi yang bagus. Jadi resiko, kalau kita tadi bicara Bollinger ya, ditentukan risk Anda, di mana risknya. Oke, kita akan lihat risknya ketika di Bollinger, ya maaf di Fibonacci. Jadi risk, oke, hari ini harga akan saya patok selama dia di 1843, dia mampu di atas harga tersebut.
berarti harga akan kembali naik. Artinya berarti kalau 18.43 saya kasih toleransi sampai 5 poin, berarti 18.38 itu adalah batasan stop saya. Jadi saya akan buy di kisaran 18.43 sekitar 18.43 sampai 42 dengan stop maksimum 38. Itu maksimum. Lebih kecil lebih bagus. Pak, ketika dia drop, oke. Ketika dia drop di bawah 50%, saya akan berbalik. Kita akan sell 18.43 ya kan, sekitar 43.42 dengan batasan maksimum adalah 48, kita akan stop. Jadi akan ada dua langkah. Jadi buy naik berharap naik dan sell berharap turun. Jadi di Vibu itu di 50% kita bisa melakukan dua langkah, atau di 0% bawah atau 100% atas kita bisa melakukan dua langkah. Jadi akan ada buy, kebalik, akan sell, ketika kebalik lagi berarti selesai. Jadi hari ini kita tidak boleh transaksi. Jadi SOP atau aturan trading itu adalah kita yang menentukan sendiri. Pak, bagaimana kalau ketika harga itu profit? Ketika harga profit, karena saya adalah day trader, maka akan saya tunggu sampai esok hari. Jadi mau berapapun saya akan tunggu esok hari, sehingga profitnya itu bisa maksimum. Oke. Jadi seperti itu untuk langkahnya. Nanti kita akan bahas ke belakang apakah Fibonacci ini bisa menjadi indikator leading dan laggingnya, kita akan lihat nanti. Kan kita kupas. Oke. Selanjutnya kita akan bahas, sudah tentukan risiko, maka kita akan yang kelima adalah tentukan entry dan exit point Anda. Jadi di mana Anda akan exit, entry itu sudah ditentukan. Jadi tidak ada yang bahasanya kalau orang Semarang tuh nek ngerti ya guys. Jadi wah tahu gitu kan. Jadi semua sudah set dari awal. Jadi berapa poin ketika Anda resikonya tadi kita sudah set 5 poin, berarti take profitnya paling enggak minimum harus sama atau harus besar daripada resiko. Ketika kita stopnya 5 poin, berarti kita take profitnya paling enggak 5 atau sampai 10 poin. Jadi 2 kali, minimal 1/1 atau 1/2 dari hasil stop loss-nya tadi. Oke, jadi ada trader yang menunggu sampai candle close sebelum entry, ada trader yang langsung entry begitu indikator memberikan sinyal bagus. Ini semua tergantung dari style trading dan preferensi Anda. Jadi teman-teman pastikan dulu style tradingnya, kemudian preferensi suka yang mana yang menurut teman-teman srek ya. Jadi kadang srek dan jaknya dari mana Pak ya? Kalian harus tentukan dulu dari awal time frame-nya, kemudian style gaya trading teman-teman seperti apa, kemudian tentukan risk-nya, kemudian yang kelima tentukan entry dan exit entry dan exit point Anda. Maaf. Oke. Jadi ini ada sedikit statement ya. Banyak trader pemula tidak suka bicara tentang loss. Padahal trader yang baik akan berpikir dahulu berapa besar kemungkinan loss-nya. Jadi loss-nya itu berapa besar kemungkinannya. Dan sebelum berpikir berapa besar profit yang akan dia dapatkan. Jadi pastikan kalau loss Anda itu sudah terukur. Artinya kalau kita bicara trading, ya kita loss-nya dulu tentukan. Berapa saya harus mengunci, atau kalau bahasa kita kan ada yang mengunci atau kita stop, kita tentukan dulu. Jadi tidak ada yang kecewa atau gelo setelahnya. Jadi kita sudah set dari awal. Jadi kalau trader pemula rata-rata memamerkan profit, tapi loss-nya nggak pernah dipamerin. Gitu. Jadi justru loss itu salah satu cara kalau kita ini memang resikonya jelas terbatas. Gitu. Oke. Jadi langkah yang terakhir adalah tulis sistem trading Anda. Jadi trading sistem Anda itu harus
Anda tulis di buku atau di kertas, sehingga dari aturan trading itu akan kita penuhi. Jadi disiplin adalah salah satu karakteristik yang harus dimiliki seorang trader. Jadi harus disiplin, guys. Tidak ada sistem yang bisa menolong Anda untuk sukses jika Anda sendiri tidak disiplin mengikuti setiap aturan-aturannya. Oke ya, jadi di sini perlu kalian pahami bahwa kalian harus disiplin. Jangan sampai nanti. Jadi sudah kita dari awal sudah jelaskan, sudah kita sudah kita sampaikan ke klien atau kita sendiri sudah sampaikan bahwa resikonya itu akan seperti ini. Tapi peluang profitnya akan seperti ini. Jadi mana resiko dan peluang profitnya itu besar mana? Gitu guys. Jadi bagaimana kita memberikan presentasi ke calon customer kalau kita resikonya tidak ada, bukan untung-untung terus, itu sangat sangat tidak mungkin sekali ya guys. Bahkan mustahil kalau trading itu untung terus, nggak mungkin. Oke, kita akan uji coba sistem tradingnya. Sistem tradingnya akan kita uji coba. Jadi tadi saya sudah sampaikan, kita akan melihat sistem trading yang saya sudah pakai sejak lama. Oke, saya akan melihat mereview seminggu yang lalu. Jadi kalau XAU berarti kan ini hari Senin ya. Ini hari Senin. Berarti kita akan membahas Jumat, jadi Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, dan terakhir Senin. Oke, dari Senin kita akan bahas. Kita seperti biasa, kita akan menarik high dan low hari sebelumnya. Oke, high dan low hari sebelumnya. Saya akan lihat ini hari Senin. Saya pastikan ini hari Senin. Oke, saya akan tarik di sini. Oke, teman-teman lihat itu adalah tanggal 7 Februari. Itu adalah hari Senin. Jadi saya akan sedikit besarkan hari Senin. Oke, ini adalah hari Senin. Oke, ini adalah high, ini adalah low hari Senin. Oke, hari Senin adalah proyeksi hari Jumat. Oke, saya akan tarik hari Jumat. Karena waktu itu tradingnya hari Senin ya guys. Oke, high low Jumat kita akan menjadi acuan untuk hari Senin. Oke, hari Senin saat kita tarik garis sebelumnya, high-nya ada di sini 18.14 dan low-nya ada di 17.91. Oke, kita akan lihat 50%-nya ada di 18.03. Oke, hari Senin kita nggak bisa trade di 50% karena kita buy limit di 18.03, pastinya tentunya stop loss-nya di 5 poin dari 50%, atau jika harga melewati 50% berarti harga akan kita sell dan stopnya 5 poin. Oke, ternyata hari Senin ada di atas 100%. Jadi di 100% ini adalah sell. Awalnya adalah sell. Oke ya, sell di 100%. Jadi sell kita adalah kemarin di 18.14, stop loss di 18.19. Oke, sell sempat turun ya guys. Oke, sempat turun sampai 18.08. Kemudian kita sell lagi di 100%. 18.48, sempat turun lagi di 18.12. Dan dia menembus 100%. Artinya jika kita menembus 100%, tadinya kita sell di 100%, kemudian dia nembus 5 poin dari 100%, berarti di berapa guys? 18.14, 100%-nya 5 poin adalah di 18.19. Oke, 18.19 itu adalah area kita beli. 18.19. Oke, 18.19 adalah area beli.
Oke, berapa kali. Jadi untuk menembus grafik 100% ini disarankan ya. Disarankan dia ke grafik setelahnya. Jadi jangan saat grafik ini muncul. Jadi lebih ke grafik yang ketiga. Jadi kalau saya ini yang ketiga. Jadi break pertama, kedua, dan ketiga ini adalah buy. Jadi buy-nya ya saat dia di atas 100% atau syukur-syukur pas 0. Tetap stop loss 5 poin. Jadi ini kena stop loss-nya, guys. Jadi waktu kita buy di sini, kemudian dia kena stop loss-nya. Oke, jadi boleh nggak Pak kita saat jauh dari 100% boleh. Jadi di sini jadi kalau kita lihat historinya, awal pertama ini kena TP, kemudian ini kena stop. Jadi satu kena TP, satu kena stop. Oke, hari Senin kita akan lanjut hari Selasa. Kita biasa akan tarik high low hari sebelumnya adalah hari Senin. Oke. Oke, hari Senin kita lihat maaf. Hari Senin kita sudah tarik high low. Kemudian di sini adalah momen di mana kita akan menentukan buy. Jadi sell-nya ada di 100% dengan stop di atas 100% atau teman-teman bisa buy di 50%, stopnya 5 poin. Jadi di sini kemungkinan besar ini yang 100 nggak nyampe ya, mungkin yang 50% ini kena ini, dapat nih. Kisaran 18.15 kita buy, kisaran 18.14. Kan nyaris nih. Ini kemarin low-nya 18.15.27. Jadi hampir menyampe 50%. Di sini kelihatan 50% ya, guys. Oke, buy di 50%, targetnya bisa 100% atau boleh kalian hold. Oke, Selasa kita tarik high low hari Selasa untuk menentukan hari Rabu. Oke, kita sudah tarik hari Selasa high low Rabu. Selasa berarti kita Rabu. Rabu ada di sini, guys. Kita akan buy di 50%. Di atas 50% ternyata nggak sampai. Dia lebih ke 100%. Beberapa kali 100% turun. 100% turun di atas 100%. Ini adalah sinyal untuk buy. Jadi ketika break 100% kemarin, kita boleh menunggu 2 atau 3 candle selanjutnya baru teman-teman buy. Jadi lebih disarankan 3 candle setelah break high. Jadi break high pertama, break high kedua, baru break high ketiga adalah kita untuk buy. Karena memastikan. Jadi kalau bahasa saya bilang grafiknya sudah matang, sudah 3 kali grafik dia break 100%. Oke. Berarti ini Rabu, ini kita bahas hari Kamis. Kamis kita tarik high low hari Rabu. Oke. Hari Rabu dari pertama pas 100% turun ya, drop sampai 0. Di 0 ini kita buy, kena stop. Ini kita kena fake ini. Jadi sebenarnya ini grafik ini tidak grafik matang. Jadi grafik yang disebut matang adalah tiga candle setelah dia melakukan break. Jadi kalau masih satu candle itu belum matang. Jadi 3, 1 break, kedua, ketiga jika dia di atas atau di bawah high low kemarin berarti itu sudah matang. Artinya matang apa? Kita bisa melakukan buy atau sell di low atau high-nya kemarin. Oke guys, jadi di sini bisa kelihatan berapa 100%. Oke, 0% kita buy. Ini kan pakai stop loss, kemudian dia sudah sampai 100% lagi ke atas, drop lagi. Oke. Kemudian hari Kamis kita akan bisa menentukan trade besok. Oke. Teman-teman bisa lihat ya SOP yang sudah kita bikin, high low Kamis. Oke, 50% ada di saat itu ada di 18.31. Jadi Anda akan sell di bawah 50% atau buy di atas 50%. Tetap semuanya stop loss. Jadi semua langkah bisa terjadi 2 kali sehari. Atau buy kalian ada di low dengan stop loss di bawah low kemarin, kemudian ketika berbalik setelah 3 candle kalian boleh sell. Jadi 3 candle setelah melewati high low kemarin, kalian boleh
melakukan buy atau sell. Jika dia di bawah low kemarin, berarti tunggu 3 candle berikutnya, kalian beli sell, tetap dengan stop loss. Atau break high kemarin, tunggu 3 candle, baru kalian buy. Namun ketika sudah tertinggal, dia terus rally, ya sudah berarti itu bukan rezeki, tapi indikator leadingnya dia sudah kelihatan kalau dia di atas 50%, kan waktu terjadi rally kan sebenarnya ada di sini ya guys. Nah, dia ada 1 break 50, kedua, ketiga ini adalah sudah merupakan indikator leadingnya. Oke, hari ini hari Senin berarti kita harus narik high low Jumat kemarin. Oke. Oke, hari Jumat hari ini harga belum sempat menyentuh 50% guys. Artinya kemungkinan besar masih bisa mengalami kenaikan. Sampai berapa? Sementara ini terbatas di high hari Jumat di kisaran 1865. Artinya 1865 kita akan tunggu nanti jika terjadi break 1, 2, ketiga candle kok masih di atas high-nya lalu, kita bisa melakukan buy. Atau kita akan buy nanti menunggu di kisaran 43 sampai 45. Tetap dengan stop loss maksimum 5 poin. Oke. Dari sini ada pertanyaan mungkin para peserta? Cukup ya. Saya harap seminar online kali ini bisa memberikan manfaat, memberikan ilmu, bisa memberikan apa ya, aturan baru ketika kalian mulai trading. Jadi pastikan satu adalah time frame. Tentukan satu tipikal trading kalian sesuai dengan kepribadian kalian, mau scalping, mau day trader, mau swing trader atau long trade. Jadi dia bisa menunggu sampai 1 minggu, 1 minggu bahkan 1 bulan. Kemudian kedua, tentukan time frame. H1, M15 atau H4 atau D1. Kemudian ketika tentukan risknya. Jadi bagaimana Anda harus stop loss di mana, Anda harus cut di mana, itu harus jelas, harus disiplin. Kemudian pastikan pastikan semua aturan-aturan itu kalian catat. Jadi catatan itu yang merupakan hukum, dalam tanda kutip hukum kalian untuk bertransaksi. Oke, untuk seminar online kali ini saya tutup. Besar harapan bisa memberikan manfaat buat rekan-rekan semua, teman-teman semuanya. Jangan lupa tetap ikuti program-program GK Invest, baik seminar online, seminar offline, bahkan sinyal-sinyal yang selalu diberikan oleh tim support GK Invest Semarang khususnya ya. Jadi saya harap bisa memberikan pelajaran, bisa memberikan masukan ketika kita mulai trading. Oke, selamat sore para peserta seminar online kali ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore.